Halo pemirsa Jendela Info dimanapun Anda berada, bersama saya Agustinus Teja. Kita kembali berjumpa lagi di sesi perjalanan budaya. Kebetulan hari ini saya ada di Jolo Sutro, Pantai Jolo Sutro, Kabupaten Blitar. Kami berangkat bersama rekan-rekan dari Satria Birawa Nusantara dan ada juga dari Bengkel Akhlak, pimpinan Kiai Haji Musrifin, dan juga ada Pini Sepuh Budaya Jawa kita, Ki Bagio, yang nanti akan saya tunjukkan sedang melakukan persiapan untuk melakukan larung di Pantai Jolo Sutro. Pantai Jolo Sutro terkenal dengan cerita-cerita yang berbau mistis. Terlepas percaya atau tidak, kita semua sebagai orang Indonesia yang memiliki budaya-budaya luar biasa, yang memiliki cerita-cerita luar biasa, adiluhung intinya. Karena ada banyak cerita-cerita yang mungkin bisa dibilang itu adalah cerita yang mistis atau apa yang saya nggak tahu. Tapi yang jelas semua itu sangat berhubungan erat dengan pendahulu-pendahulu kita, leluhur-leluhur kita yang luar biasa, yang menjadikan bangsa ini sampai sekarang seperti ini. Kita akan melihat apa yang dipersiapkan oleh rekan-rekan yang ada di sebelah sana. Ayo kita jalan dulu. Baik, pemirsa Jendela Info di mana saja Anda berada. Ini ada di sebelah kanan saya, Ki Bagio, Mas Jibril, dan Mas Viko, juga ada Mas Tony, dan semua rekan-rekan dari JKCT Satria Birawa Nusantara sedang melakukan persiapan-persiapan untuk melakukan ritual larung yang akan dilakukan hari ini. Kemudian berkenan sekarang dengan larung apa nih Ki Bagio? Larung untuk apa itu? Para leluhur kita yang hidup pada zaman dulu. Pemirsa, ini ada 7 macam bunga yang disiapkan oleh rekan-rekan yang sekarang akan melakukan larung saji, dan ternyata juga dilengkapi dengan buah dan lain sebagainya, ada sirih, kemudian luar biasa. Ini adalah salah satu bentuk ritual budaya Jawa yang mana dilakukan untuk menghormati leluhur yang sudah mendahului kita semua, yang sudah menjadikan bangsa ini kuat dan sampai dengan seperti sekarang. Untuk sementara demikian dulu, nanti kita akan saksikan pada waktu mereka melakukan larung saji. Bersama saya Agustinus Teja, terima kasih. Pemirsa Jendela Info dimanapun Anda berada, ini sekarang saya sedang bersama Kiai Haji Musrifin. Beliau adalah sosok yang saya lihat luar biasa. Sosok yang sebetulnya dari kacamata spiritual tidak perlu disangsikan keislamannya. Namun ada yang berbeda dengan karakteristik beliau. Beliau sangat menghormati nilai-nilai budaya bangsa kita, terlepas agama kita apa dan apa. Karena di Indonesia ada banyak keyakinan, ada banyak orang-orang yang memeluk agama selain Muslim. Pak Yai, selamat siang ya. Selamat siang. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Yai, mungkin saya bisa sedikit diberikan masukan. Apa sih yang sedang mereka lakukan di sana dan akan dilakukan nantinya? Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan dari kacamata Pak Kiai. Monggo. Saya melihatnya ini adalah bagian atau luapan rasa hati terhadap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Apapun wujudnya, Tuhan berfirman dalam kitab Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur akan nikmat yang telah aku berikan, maka aku akan tambah nikmat itu pada kalian. Namun jika kalian ingkar terhadap nikmat yang telah aku berikan, maka siksaku amatlah pedih. Wujud syukur itu banyak caranya.
Salah satunya adalah semacam sedekah bumi. Ya. Sedekah bumi dalam istilah hadisnya Nabi Muhammad SAW mengatakan man la yaskur linnas lam yaskurillah. Barang siapa berterima kasih kepada leluhurnya, maka itu bagian daripada hakikatnya bersyukur kepada nikmat yang telah dianugerahkan pada Tuhan. Perlu kita pahami pentingnya kekuatan rasa bersyukur untuk menjadikan semua potensi anak-anak bangsa atau penerus bangsa lebih bisa menikmati apa yang menjadi perjuangan para leluhur. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Demikian, mohon maaf. Islam di Nusantara ini berbeda dengan Islam yang ada di Jazirah Arab. Mestinya sebagaimana sabda Rasulullah, al-adatu muhakamat. Adat istiadat di suatu negeri itu adalah hukum yang berlaku. Jadi yang berlaku di Indonesia macam apa? Sedekah bumi, macam ini rasa syukurnya. Maka ini yang akan menjadi hukum yang berlaku di sebuah tataran negara itu. Satu hal lagi, al-muhaffadu ala qadimi sholih bil jadid al-aslah. Sesuatu yang lampau, yang masih relevan kita pakai sebagai media untuk bersyukur kepada Tuhan, maka itu kita lestarikan. Dan sesuatu yang baru, yang manfaat bagi kita, maka itu kita ambil manfaatnya. Itu makna dari al-muhaffadu ala jadil misolih bil jadid al-aslah. Cukup jelas apa yang Pak Yai sampaikan, dan ini setidaknya akan membantu. Harapan saya bisa membantu rekan-rekan muda. Kita melihat dari mana apa yang menjadi luapan rasa syukur dalam bentuk tata laksana apapun itu. Yang jelas, agama tidak pernah melarang siapapun memenangkan rasa bersyukur. Pak Kiai, terkait rasa bersyukur tadi, kalau kita menghubungkan cerita-cerita sejarah budaya bangsa kita, ada yang kalau saya tahu ada seperti cerita Pantai Selatan itu identik dengan Ratu Kidul atau Nyai Roro Kidul. Mungkin bisa sedikit saya dibantu dijelaskan. Bagi kami kaum muslim, bagi kita kaum muslim, wajib bagi kita untuk mengimani, bukan hanya sekedar percaya, tapi mengimani hal-hal yang gaib. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Karena yang penghuni dunia yang pertama ini bukan kita manusia, tapi alien Banulyan atau Banuljan, yang salah satunya kita yakini berada atau memberikan kekuasaan ya di laut selatan Jawa, yaitu yang kita kenal dengan Gusti Ratu Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul itu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan mereka orang-orang yang beriman terhadap sesuatu yang gaib. Mereka inilah yang ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Kalau kita tidak mengimani hal yang gaib, maka kita termasuk orang-orang yang rugi, orang yang muflis, orang yang bangkrut. Untuk itulah kita harus dan wajib mengimani hal-hal yang gaib. Salah satunya adalah legenda atau cerita rakyat tentang ratu penguasa dari Segoro Kidul atau Laut Selatan. Jelas ya, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai setidaknya bisa menepis kekakuan kita, karena kami sedang berjuang untuk menepis nilai-nilai radikalisasi yang tidak harus terjadi di bumi ini. Indonesia kaya, Indonesia sangat berbudaya, Indonesia punya Bhinneka Tunggal Ika yang tidak perlu diragukan lagi. Banggalah menjadi Indonesia yang Pancasila.